Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar anak-anak? Ya, baik. Jumpa lagi dengan Mim dalam pembelajaran housekeeping. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen housekeeping. Ya. Jadi biar kalian semua tahu seperti apa yang termasuk di dalam departemen housekeeping. Ya, bagaimana kesiapan untuk belajar? Sudah siap semua? Ya, oke, sudah siap. Tetapi jika ada yang belum siap, memberi waktu 1 menit ya untuk mempersiapkan. Ayo, coba siapkan semua alat tulisnya, pulpen, buku, ya, spidol ya. Oke, jika semuanya sudah siap, kita akan mulai dengan pembelajaran ya. Jadi kita sebelum mau belajar, kita harus membaca doa dulu ya. Oke, Mem yang pimpin ya. Ya, semua menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ilmu yang kami terima bermanfaat untuk kami di kemudian hari. Amin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk hari ini, adakah temanmu yang tidak hadir? Oke, good. Semuanya hadir ya. Jadi kalau semuanya hadir berarti semuanya harus semangat. Ya. Oke, jadi kita akan mulai pembelajaran kita yaitu tentang manajemen housekeeping. Kalian memperhatikan ya. Ya. Jadi kita masuk dalam tujuan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu memahami manajemen housekeeping sepenuhnya. Jadi secara keseluruhan kalian harus bisa memahami. Ya, kita lihat artinya di sini. Housekeeping. Ya, asal kata dari housekeeping atau to keep the house. Artinya kata fight atau tata atau keeping atau atur ya, dalam kurung mengatur ya. Kemudian graha atau house yaitu bangunan atau rumah, hotel dan gedung ya. Kemudian definisinya yaitu kegiatan pemeliharaan pengaturan dari suatu bentuk bangunan beserta seluruh fasilitasnya yang bertujuan agar tercipta keadaan yang bersih, sehat, rapi, indah, nyaman dan aman baik bagi fisik bangunan tersebut maupun penghuninya. Kita lihat pemeliharaan itu apa saja ya. Pemeliharaan di sini maksudnya pembersihan, penataan dan perawatan. Kemudian fasilitas. Fasilitas itu adalah area, ruangan atau benda. Kemudian bangunan. Bangunan itu adalah rumah tinggal, hotel, perkantoran, rumah sakit atau pertokoan. Kemudian bersih. Bersih itu bebas dari kotoran dan noda. Kemudian sehat. Sehat maksudnya bebas dari kuman atau bakteri dan bau. Kemudian nyaman. Nyaman itu maksudnya rapi, indah, menyenangkan. Dan aman. Aman itu terhindar dari kemungkinan kecelakaan. Ya, kita lihat di sini peranan housekeeping. Ya, menciptakan dan memelihara standar kebersihan hotel. Kemudian menambah pendapatan dan keuntungan hotel. Kemudian meningkatkan citra hotel dan sebagai alat promosi hotel. Kemudian hemat biaya. Ya. Kemudian tanggung jawab housekeeping. Ya, tanggung jawabnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, menarik, nyaman, aman, dan ramah. Kemudian menyiapkan kebutuhan tamu pada area-area tertentu seperti lobi, restoran, public area. Dan memberikan first impression yang baik kepada tamu. Ya. Kemudian bagian housekeeping ya, ini bagiannya dari housekeeping.
yaitu terdiri dari room atau floor, kemudian public area, linen and uniform, office, store, maintenance atau recreation, ya recreation. Itu bagian dari housekeeping. Kemudian dilihat dari hubungan kerja housekeeping, yaitu bagian lain dalam housekeeping department adalah floor atau room section, kemudian ada linen dan uniform section, kemudian ada laundry. Ya. Jadi departemen lain itu adalah ada engineering department, food and beverage department, purchasing department, ada security, ada personalia atau HRD, kemudian ada front office department dan ada accounting. Ya. Kemudian public area, ya. Jadi yang public area yang termasuk dalam housekeeping yaitu area-area yang dilewati oleh orang banyak atau dilalui dan digunakan oleh orang banyak atau area umum. Contohnya lounge, kemudian ada lobby entrance, kemudian ada koridor, kemudian ada lift, dan food and beverage outlet, locker and employee area, kemudian ada back area office. Nah, kemudian di sini ada peran dan fungsi dasar. Peran dan fungsi dasar housekeeping ya. 1, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. 2, menyiapkan kebutuhan tamu pada area-area tertentu. 3, mendukung operasional departemen lain dalam upaya menjaga standar servis yang telah ditetapkan. 4, membersihkan seluruh area hotel. Kemudian petugas public area attendant, ya. Wadah organisasi, yaitu housekeeping department. Salah satu departemen dalam hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan, pemeliharaan area-area umum, dan perbaiki kerusakan. Ya, kemudian ini adalah hotel, ya. Jadi apa semua yang termasuk dalam hotel, yaitu perusahaan atau industri jasa. Kemudian produk apa yang ada di sana, yaitu tangible dan intangible, yang nyata dan tidak nyata. Kemudian sopan, terampil, profesional, puas, kasar, tidak terampil, ceroboh, dan kecewa. Kemudian penampilan housekeeping staff di public area attendant. Fisiknya, rambut, wajah, tangan, kuku, badan, gigi, mulut harus bersih. Kemudian uniform, yaitu blouse atau skirt atau rok, kemeja atau celana panjang. Kemudian ada perlengkapan atau ikat pinggang, ikat rambut, sarung tangan, masker, hairnet, ya. Itu semua yang dibutuhkan di penampilan seorang public area attendant. Kemudian ada jam kerjanya juga, ya. Jadi jam kerja public area attendant itu mulai dari jam berapa? Jadi kalau shift pagi itu dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 15, ya. Kemudian pembersihan, dusting, ada vakum, ada glass sweeping, mopping, membersihkan gas and employee toilet, membuang sampah, itu tugasnya di pagi hari. Kemudian di siang hari mulai dari jam 15 sampai jam 23 itu melanjutkan shift pagi. Jadi dia harus membersihkan lobby, dusting, kemudian dusting all public toilet, gas elevator, vacuuming all office, kemudian ada locker, function room. Ya, dan kemudian ada shift malam, tugasnya melakukan general cleaning, carpet shopping, pembersihan koridor, stairs, dan dinding lobby, ruang rapat, loker karyawan, banquet, dan setelah digunakan. Itu semua yang sudah digunakan dibersihkan pada jam shift malam. Ya. Kemudian ini memperlihatkan struktur organisasi yang berada di housekeeping. Jadi mulai dari eksekutif housekeeping, asisten eksekutif,
Kemudian ada bagian floor supervisor, ada bagian public area supervisor, garden supervisor, linen dan uniform supervisor. Kemudian ada order taker, room attendant, minibar attendant, dan ada gardener, florist, kemudian ada linen attendant dan uniform attendant. Jadi semua ini ada bagian-bagiannya ya. Kalau garden dia mau bawahi tentang gardener, kemudian florist ya, dan ini bagian linen, dia akan membersihkan linen attendant atau linen hotel, kemudian ada uniform ya untuk seragam karyawan. Dan ini ada bahwa dari bawahan dari public area supervisor yaitu ada houseman dan pool attendant. Ya, jadi masing-masing mempunyai tugas sesuai dengan struktur organisasi. Kemudian kita lihat tanggung jawab dari masing-masing ya. Jadi ini public area section. Kalau berada di luar gedung, nah, dia akan membersihkan bagian area, parking area, swimming pool, tennis court, kemudian ada public toilet. Kalau di dalam gedung, dia akan membersihkan lobby area, food and beverage outlet, koridor, salasar, mezzanine, staircase, kemudian office, employed area, restroom, kemudian fitness center, dan employed elevator garden. Itu bagian-bagian public area yang dibersihkan ya. Kemudian objek pembersihan. Jadi objek pembersihan itu bahan ataupun benda yang menjadi objek pembersihan yaitu bahan dari kayu-kayuan seperti kusen pintu, jendela, rotan, atau mambo. Kemudian ada bahan dari metal, itu masuk kuningan, tembaga, krom, metal. Kemudian bahan dari batu-batuan, terrazzo, marmer, keramik, porselin. Kemudian bahan dari sintesis, plastik, vinil. Bahan dari gelas, kaca, cermin. Bahan dari getah kulit, lantai, karet. Bahan dari kulit, kalk. Kemudian bahan dari linen, sif, tablecloth, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada bahan dari kertas, wallpaper. Kemudian ada bahan campuran atau karpet, dan lain-lain. Ini adalah objek pembersihan ya, untuk yang dibersihkan ya. Kemudian di sini kita lihat adalah alat-alat pembersih manual. Jadi ada cleaning cloth ya. Jadi ini ada cleaning cloth, yaitu dry, wet, dust, glass, combing, kanebo, dan floor ya. Kemudian ada broom atau sapu. Ada juga brush. Kemudian ada mop dan heavy dirty pail, floor lobby duster ya, bukan duster ya, bukan duster yang biasa dipakai. Kemudian dustpan, sponge, spray, window wiper, window brush, carpet wiper, bucket pail, cape scraper, putih knife, kemudian squeezer, silet, rubber glove, bladder, tangga, masker. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah berada di sekolah, kalian bisa melihat alat-alat ini ya, melihat langsung ya. Jadi ini menjelaskan, memperlihatkan gambar-gambarnya dulu ya. Nah seperti ini ada sapu ya, sapu itu adalah broom. Kemudian ada grass broom, kemudian ada broom, ada lidi, ada sapu lidi ya. Lidi. Kemudian ini ada brush, ini ada sikat-sikat yang akan menyikat kotoran yang bandel yang di lantai ya. Kemudian ini ada untuk bagian WC ya. Di sini ada ini vakum untuk pengisap ya. Di sini ada cara-caranya nanti yang seperti kemarin diperlihatkan videonya ya. Penggunaan alatnya ya. Jadi ini semua alat-alat sikat ya. Kemudian di sini ada alat-alat kerja elektronik atau cleaning equipment. Jadi ada wet and dry vacuum cleaner. Jadi ini ada vakum pengisap debu ya. Kemudian ada polishing, dry carpet cleaning, kemudian ada blower, ada hand polisher, kemudian ada back vacuum cleaner. Ya, kemudian ini ada bahan dan obat pembersih cleaning
cleaning agent ya, cleaning agent maksudnya ya perannya melenyapkan kotoran dari permukaan benda melalui proses pembersihan serta menjaga agar kotoran tidak terlanjur mengendap. Ya, terdiri dari 3 kategori. 1 deterjen, kemudian ada abrasif, kemudian acid atau tipe cleaner. Ya. Kemudian faktor-faktor menentukan proses pembersihan. 1 tipe dan keadaan kotoran, 2 tipe dan temperatur air, kemudian ada 3 tipe permukaan benda yang dibersihkan, 4 tipe obat pembersih, dan 5 lamanya waktu pengerjaan. Ya, di sini ada sifat dan karakter bahan obat pembersih. Jadi di sini ada jenisnya kalau air ya, water, wujudnya kan pasti cair ya. Nah, jadi di sini ada penjelasannya, nanti kalian boleh membacanya ya. Kemudian juga di sini ada sifat dan karakteristik bahan atau obat pembersih ya. Jadi ada macam-macam obat pembersih yang macam-macam juga fungsinya. Ya, kemudian di sini juga ada yang namanya solvent atau cleaning agent ya. Di sini ada spiritus juga. Jadi ada alat-alat pembersihan nanti akan dijelaskan atau nanti akan kalian praktekkan supaya lebih jelas ya. Kemudian juga di sini ada sifat dan karakteristik bahan obat pembersih ya. Ya, di sini juga ada sifat dan karakteristik bahan masih lingkungan obat pembersih ya. Macam-macam di sini dijelaskan bersama fungsinya ya. Ini ada nama-namanya, misalnya namanya apa, kemudian deterjen yang dipakai apa ya. Oke, ini ada yang mengandung minyak. Ya, kemudian ini ada juga ada penjelasan tentang jenis lantai ya. Jadi lantai juga ada jenisnya ya, ada yang namanya lantai lunak, yaitu vinil ya, atau linoleum, aspal, rubber ya, itu dia termasuk dalam lantai lunak. Kemudian ada lantai keras. Lantai keras itu lantai semen, marmer, keramik, terazo, metal ya. Itu jadi ada jenis lantai lunak dan lantai keras. Nah, demikian itu penjelasan manajemen housekeeping. Jadi sampai dengan alat-alat pembersihannya ya. Apakah kalian paham semua? Ya, yang merasa semua paham ya dengan melihat alat-alat yang ditampilkan. Dan kemudian kalau jika sekolah sudah dibuka untuk tatap muka, maka kita akan mempelajari secara langsung. Kita akan melihat alat-alat ini dan mempraktekkan alat-alat ini secara langsung. Oke? Ya. Jadi mengakhiri pembelajaran hari ini. Ya, sebentar Mem akan mengirimkan kuis. Ya, dan Mem menunggu jawabannya untuk memberi nilai, dan siapa yang menjawab benar Mem akan memberikan hadiah. Oke? Oke, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.